Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini merupakan tugas aksi nyata modul 1.3, mewujudkan peserta didik yang mandiri dengan prakarsa perubahan, mewujudkan pembelajaran PJOK yang menyenangkan untuk meningkatkan kemandirian belajar siswa. Pada modul ini saya akan mencoba untuk memaparkan tentang paradigma inquiry apresiatif dengan kalimat prakarsa perubahan dan menyusun bagja. Inquiry apresiatif adalah manajemen perubahan yang bersifat kolaboratif dan berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif di sekolah. Jadi bukan hal yang negatif yang diangkat, melainkan mengubah hal negatif tersebut menjadi bunyi yang positif terlebih dahulu sehingga akan berdampak positif dan menimbulkan sugesti yang baik pula. Tahapan pertama bisa dengan mengidentifikasi hal positif potensi yang ada di sekolah dan mencari hal bagaimana tersebut dipertahankan dan memunculkan strategi untuk memunculkan strategi mewujudkan ke arah yang lebih positif lagi. Perencanaan tindakan perubahan bersama baja yang pertama adalah B, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah apa yang sudah saya dapat lakukan untuk peserta didik, bagaimana dapat melakukan pendirian dalam pembelajaran siswa, kemudian tindakan yang sudah saya lakukan adalah studi literatur tentang kemandirian dalam pembelajaran di kelas, studi banding di sekolah-sekolah yang sudah tinggi tingkat kemandirian belajar dalam belajar. Dan ini adalah sekolah yang sudah saya kunjungi yaitu Global Islamic School di daerah Condet, di daerah Serpong. Kebetulan di sana kepala sekolahnya adalah teman saya. Kemudian rencana tindakan perubahan berdasarkan bagja yang berikutnya adalah A. Ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah sekolah manakah yang sudah tinggi tingkat kemandirian belajar siswanya, bagaimana penerapan kemandirian belajar dalam sekolah tersebut, aktivitas apa saja yang sudah dilakukan oleh sekolah tersebut, situasi yang bagaimana yang telah mendukung usaha kemandirian belajar pada siswanya, keterampilan apa saja yang sudah saya kuasai untuk mendukung usaha meningkatkan kemandirian belajar pada siswa. Kemudian tindakan yang saya ambil adalah mencari informasi yang sudah tinggi tingkat belajarnya, mencari tahu, mencatat bagaimana sekolah tersebut dapat meningkatkan kemandirian belajar pada siswa, mengidentifikasi keterampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan keterampilan kemandirian belajar pada siswa. Ini merupakan salah satu kemandirian belajar pada siswa yaitu datang tepat waktu, kemudian disambut oleh Bapak dan Ibu gurunya. Kemudian G adalah gali mimpi. Pertanyaannya adalah kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi ketika peserta didik sudah mandiri. Bagaimana perasaan saya ketika peserta didik sudah mandiri dalam belajarnya? Apa hal-hal saja yang sudah bisa saya lakukan setelah berhasil meningkatkan kemandirian belajar pada siswa? Apa hal yang dapat bayangkan akan tersedia untuk meningkatkan kemandirian belajar pada siswa? Tindakan yang saya ambil adalah membuat gambaran atau narasi saat kemandirian belajar tersebut terlaksana dengan baik, membuat benar di depan sekolah untuk mengingatkan peserta didik selama saya melakukan usaha-usaha tersebut, melakukan kemandirian belajar di semua mata pelajaran. Ini merupakan salah satu contoh dari benar kemandirian belajar pada siswa, yaitu aku malu untuk datang terlambat. Kemudian berikutnya adalah dari bagja adalah J, jabarkan rencana. Pertanyaannya adalah yang muncul, apa langkah yang sederhana yang bisa saya lakukan, berapa lama target untuk meningkatkan kemandirian belajar pada siswa, apa tindakan yang bisa mendukung usaha meningkatkan kemandirian belajar pada siswa, bagaimana cara untuk saling menyemangati dalam meningkatkan kemandirian belajar pada siswa. Kemudian tindakannya adalah membuat catatan bagi siswa yang kurang mandiri dan memberikan tugas mandiri untuk latihan mandiriannya. Memasang tulisan atau poster sebagai penyemangat untuk dapat belajar secara giat dan mandiri di sudut-sudut kelas. Ini merupakan salah satu contoh dari kemandirian siswa, yaitu dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang anak bangsa untuk mengikuti upacara di setiap hari Senin. Kemudian yang terakhir adalah A, atur eksekusi. Pertanyaannya adalah siapa yang bisa mengarahkan dan membimbing kemandirian belajar pada siswa, siapa saja yang saya libatkan, kapan usaha meningkat kemandirian belajar pada siswa, bagaimana pencatatan kemajuan kemandirian belajar tercapai, siapa yang akan menampung catatan-catatan kesulitan dalam meningkat kemandirian belajar pada siswa. Kemudian tindakannya adalah melakukan
Mengajak semua guru untuk membimbing, membina kemandirian belajar siswa, membuat grup WA khusus untuk membina dan membimbing kemandirian belajar pada siswa, memberikan tugas tambahan yang harus dikerjakan siswa secara mandiri di luar jam pelajaran, memberikan motivasi kepada siswa yang belum menyelesaikan tugas tambahan. Ini merupakan bukti dari kemandirian siswa, kemudian dari kemandirian siswa itu akhirnya tercapai sebuah prestasi yaitu juara lari. Mereka diberikan tugas tambahan untuk belajar mandiri, untuk latihan berlari di luar jam pelajaran, dan akhirnya terbukti mereka dapat meraih prestasi. Demikianlah aksi nyata yang telah saya buat, semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan visi guru penggerak yang telah saya bangun. Sekian.